Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas modul 4 praktikum kimia dasar, yaitu tentang teknik pembuatan larutan. Metode pembuatan larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penimbangan zat terlarut, dan yang kedua adalah pengenceran larutan stok menjadi larutan standar dengan berbagai konsentrasi yang berbeda. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah yang pertama kita membutuhkan asam sitrat, aquades. Kita juga membutuhkan labu ukur dengan ukuran 50 ml dan juga ukuran 100 ml. Kita juga membutuhkan corong kaca, gelas beker, dan juga kita membutuhkan weighing board sebagai wadah untuk menimbang. Bisa digantikan dengan kertas perkamen juga weighing boardnya ini. Tentunya timbangan, kuas untuk membersihkan timbangan, spatula untuk mengambil bahannya, dan tentunya label untuk melabel semua bahan yang kita gunakan, dan juga kertas dan pulpen untuk menulis bobot penimbangan. Untuk tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus timbang terlebih dahulu bahan yang akan kita gunakan. Pada praktikum kali ini kita menggunakan asam sitrat. Ditimbang terlebih dahulu asam sitratnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan penimbangan yang sudah dijelaskan pada modul sebelumnya. Dan jangan lupa untuk selalu membersihkan timbangan setelah selesai penggunaannya. Tahap berikutnya, kita akan melarutkan asam sitrat yang sudah ditimbang tadi. Pertama-tama kita harus labeling dulu terlebih dahulu labu ukurnya sesuai dengan konsentrasinya. Terus kita siapkan aquades. Terus juga asam sitrat sebanyak 1 gram yang sudah ditimbang tadi. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu si tutup dari labu ukurnya. Terus kemudian kita letakkan corong. Setelah itu masukkan asam sitratnya yang sudah ditimbang tadi secara perlahan. Oke, setelah itu bilas corong menggunakan aquades. Saat proses tersebut dengan syarat bagian bawah corong hanya menempel pada salah satu sisi saja. Seperti ini nih. Dia hanya menempel pada salah satu sisi saja. Terus kemudian pembilasan dilakukan sampai sekiranya cukup, dan setelah itu akan dilanjutkan proses penambahan aquades menggunakan gelas beker. Saat proses penuangan ini dipastikan gelas beker menempel pada mulut corong kacanya. Dituangkan secara perlahan, dan waktu saat proses penuangan ini corong agak diangkat sedikit. Dituangkan hingga sampai setengah dari labu ukurnya itu terpenuhi. Kemudian nanti akan kita homogenkan terlebih dahulu. Setelah selesai dihomogenkan, baru kita lanjut tambahkan aquades sehingga mencapai tanda batas. Setelah volume mendekati tanda batas, bisa digunakan bantuan pipet agar volume yang ditambahkan tidak melewati dari tanda batas pada labu ukur. Setelah mencapai tanda batas, kita tutup terlebih dahulu labu ukurnya, dan kemudian kita gojok labu ukurnya, dan kita pastikan semua asam sitrat yang tadi kita masukkan itu sudah larut sempurna. Setelah larutan homogen, larutan sudah siap untuk digunakan. Namun, saat proses pembukaan tutup, diharapkan dibuka secara perlahan terlebih dahulu, dibiarkan cairan yang menempel pada tutup menetes terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Setelah itu, larutan sudah siap untuk digunakan atau diencerkan. Untuk metode pembuatan larutan yang kedua adalah dengan pengenceran, di mana untuk pengenceran ini kita membutuhkan rumus. Dari rumus ini kita dapat mengetahui berapa volume larutan stok yang dibutuhkan dan juga berapa volume pelarut yang dibutuhkan untuk mencapai suatu konsentrasi sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan lupa untuk selalu melabel terlebih dahulu setiap peralatan yang kita gunakan pada saat praktikum nantinya. Pada praktikum kali ini kita membutuhkan labu ukur berukuran 50 ml. Jangan lupa untuk labu ukurnya juga kita label terlebih dahulu sesuai dengan konsentrasi setelah pengenceran nantinya.
Setelah seperti ini, kita tuangkan terlebih dahulu larutan stoknya yang sebelumnya telah kita buat ke dalam gelas beker untuk memudahkan saat proses pengambilan menggunakan pipet volume. Untuk volume yang dituang ke dalam gelas beker dapat diperkirakan sesuai dengan yang dibutuhkan nantinya. Setelah seperti itu, kita harus pasang terlebih dahulu pipet volumenya ke pro pipetnya. Dengan cara kita putar bagian putihnya dengan cara dikendurkan. Kemudian kita masukkan bagian ujung pipet volumenya ke dalam pro pipet hingga tanda batasnya sudah tidak terlihat lagi. Lalu kita kencangkan bagian putihnya. Jangan lupa saat menggunakan pro pipet dipastikan ujung pipet volume harus selalu berada di atas meja dan juga tidak boleh dimiringkan karena akan merusak pro pipetnya. Nah, setelah itu kita ambil cairannya atau larutan stoknya menggunakan pipet volume sampai tanda batasnya. Untuk proses pengambilan dapat diatur di bagian sampingnya, ada putaran sampingnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada saat praktikum, cara penggunaan dari pro pipetnya ini. Setelah sudah sampai tanda batas, sudah sesuai, kita pindahkan ke dalam labu ukur yang berukuran 50 ml. Dengan cara kita tekan bagian sampingnya seperti ini. Ditekan sampai seluruh volume dari larutan stok turun ke dalam labu ukur. Setelah seperti itu akan tersisa sedikit larutan. Nah, larutan ini harus kita buang ke dalam limbah dengan cara kita tekan bagian atasnya seperti ini nih. Kita siapkan limbahnya di gelas beker yang biasanya berukuran besar. Kemudian kita tekan bagian atasnya untuk membuang cairan yang masih tersisa. Setelah itu, kita lepas lagi pipet volumenya dari pro pipetnya dengan cara kita putarkan bagian putihnya, kita kendurkan terlebih dahulu. Setelah seperti itu, kita tarik bagian pipet volumenya. Dan jangan lupa untuk memasang kembali bagian putihnya itu. Diputar kembali hingga posisi semula. Dan jangan lupa untuk selalu melabel apapun termasuk limbah. Setelah seperti itu, untuk proses pengencerannya sama, corongnya kita letakkan, kita tuangkan aquades atau pelarutnya. Setelah seperti itu, setelah setengah kita homogenkan terlebih dahulu, kemudian kita isi lagi sampai mencapai tanda batas. Setelah mendekati tanda batas, dapat menggunakan pipet tetes perlu diperhatikan bagian meniskusnya. Setelah seperti ini, kita tutup labu ukurnya, kita tahan dan juga kita homogenkan.